Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita bisa kembali dalam pertemuan kajian kita yang kita harapkan dengan kajian ini bisa mendapatkan ilmu yang dengan ilmu itu kita bisa melakukan amal yang terbaik. Ahsanu amalan. Termasuk kita di pesantren, bagaimana kita memberikan amal yang terbaik, khususnya kita sebagai guru, sebagai murabi yang tentunya memerlukan ilmu, bekal ilmu yang cukup, sehingga kita tidak salah langkah, sehingga kita tidak salah mengajarkan. Karena pada saat kita menjelaskan Islam, mengajarkan Islam, maka kita membutuhkan ilmu yang cukup. Dan kita berharap dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, ya, aktivitas kita yang kita lakukan, ya, pendidikan di pesantren ini khususnya semakin baik. Nah, maka untuk menuju yang terbaik itu, ya, peningkatan itu, maka tidak lepas dari juga peningkatan ilmu. Ya, maka jangan pernah berhenti untuk belajar, terus belajar. Jangan sampai kita merasa cukup dengan ilmu yang sudah kita miliki, ya, lalu mengajar di situ-situ saja, ya kan? Tidak ada pengembangan ilmu. Maka ini kita harus ada pengembangan ilmu. Nah, ilmu yang sudah ada juga harus dijaga, jangan sampai justru malah hilang, ya, yang sudah kalian pelajari ketika di sanawiyah, ya, kemudian sekarang ditambah lagi. Itu harus tetap dijaga ilmu-ilmu yang sebelumnya. Ya, termasuk ketika kalian sudah mempelajari bahasa Arab, ya, sudah punya kunci-kunci untuk membaca Arab gundul, memahami kitab-kitab, ya, maka dikembangkan, dijaga. Ya, termasuk kita tahu bahwa kita di pesantren ini, ya, merupakan tanggung jawab kita bersama, ya, memiliki keunggulan yang kita unggulkan dari mulai tahfidz Al-Qur'an, kemudian bahasa Arab dan bahasa Inggris. Ya, maka sudah menjadi kewajiban kita semua, ya, menjalankan program ini. Ya, terlebih kalian para murabi yang selalu bersama dengan para santri di ruangannya, bagaimana menjalankan program ini, ya, untuk menjalankan program bahasa Arab, bahasa Inggris. Ini merupakan kewajiban bagi setiap murabi, ya. Ketika dengan santri itu kita wajib berbahasa Arab, ya, dan pada waktu program bahasa Inggris maka kita juga wajib berbahasa Inggris. Jangan sampai justru murabi tidak memberikan contoh. Ya, padahal fungsi sebagai murabi itu adalah, ya, bagaimana kita sama-sama menjalankan program ini. Ya, kan niat sebagai murabi itu adalah untuk bisa membantu menjalankan program yang ada di pesantren, bukan justru malah menghalangi, bukan jadi penghalang. Gitu, ya. Bukan jadi justru menjadi tidak menjadi contoh, gitu. Sehingga anak menjadi alasan, gitu. Nah, ini adalah dalam rangka apa? Dalam rangka kita menjaga ilmu. Kalian sudah belajar bagaimana selama kita berada di pesantren ini menjaga ilmu tersebut, termasuk juga terus meningkatkannya, mengembangkannya, gitu, ya. Maka diharapkan kepada kita semua khususnya untuk bisa konsisten, ya, untuk bisa konsisten, bisa istiqomah, ya, bagaimana kita berperan, ya, untuk menjaga
eh, program-program yang memang sudah kita sepakati bersama di pesantren ini, ya jangan sampai ya justru tanpa sadar kita melemahkan gitu ya, tanpa sadar kita melemahkan ya, tapi sebaliknya justru kita harus bisa meningkatkannya ya. Maka kita perlu untuk berperan ya untuk meningkatkan ilmu-ilmu ini ya, terutama kaitannya bagaimana kita membantu ya para santri di dalam belajar ya. Mereka sedang belajar dengan secara intens, secara fokus selama 3 tahun. Mereka bisa menguasai bahasa Arab sehingga itu menjadi bekal bagi mereka ya, baik dari segi lisannya ya, dari segi tulisan, juga dari segi bagaimana mereka membaca ya teks-teks Arab ya. Dan kalian sekarang berada di tingkat lanjutan dari yang sudah dipelajari ya kan. Nah, kita melanjutkan ilmu yang sudah kalian pelajari di sanawiyah ya, lalu kita gunakan saat ini. Pada saat kita sudah memiliki kemampuan berbahasa Arab, itu apa tujuannya? Apa manfaat yang bisa kita gunakan? Ya, inilah kita sekarang ya di dalam menggunakan ilmu kita. Bagaimana kita mempelajari ilmu-ilmu Islam ya kan, dari sumbernya. Ya, dari sumber-sumber yang berbahasa Arab. Seperti itu. Jadi mari kita sama-sama untuk mengistiqomahkan diri ya. Mengistiqomahkan diri di dalam aktivitas kita di pesantren ini, menjalankan program ya, termasuk juga kita mengembangkan ilmu-ilmu kita ya melalui program-program yang kita jalankan seperti ini. Seperti itu ya. Sebelumnya kita sudah membahas tentang sudah masuk kepada al-babul awal tentang dari kitab Thaharah. Babul awal ya sudah ya? Kemarin dalil wajibnya, kemudian kepada siapakah wudu itu diwajibkan? Sekarang apa? Al-Babusani ya? Yang tentang niat sebelumnya udah belum? Oh ya, nanti masuk ke Babusani tentang niat itu. Nah, sebelum kita mendalami, coba siapa yang sudah hafal ayatnya? Sudah. وامسحوا برؤوسكم وأيديكم إلى الكعبين وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا وامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد
ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. Betul. Mana? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. Oke, lanjut. Kita orang lagi ya. Ya, marofik. Ya, kita masuk kepada al-babus tsani. Silakan yang mau baca siapa? Padahal minggu kemarin siapa? Herawan ya? Sama Resti sama siapa? Nisa. Sekarang siapa? Sekarang. Ma'rifatu jadi apa fi'lu? Fi'li bukan fi'li. Jumlah pilih dari ma'rifatu. Terjemah. Dan adapun Mengetahui pekerjaan wudu fal aslu fihi, maka pada dasarnya padanya asal dalamnya asal atau dasar dari dalamnya. Dasar maksudnya apa? Yang maksud asal di sini apa? Dalil ya. dalil fihi padanya maurida tidak dikehendaki. Mawaroda apa yang datang? Apa yang datang? Min sifatihi dari sifatnya fi qaulihi dalam firman Allah Ta'ala.
kaki kalian dan cucilah kaki kalian ilal ka'bain sampai mata kaki, kedua mata kaki. Wa ma warada dan tidak datang Dan apa-apa wa ma dan apa-apa warada datang min dzalika dari dalil itu aidon juga bisifatin min dalika, dari kali situ sifat wudu. min dzalika dari itu sifat itu aidon juga bisifatin pada sebuah Fisifati sifati wuduin pada sifat wudu an-nabi wuduin nabi Nah, sallallahu alaihi wasallam. sallallahu alaihi wasallam wal atharin Fil asari. fil atharin tabitati dan bekas Dalam asar yang tetap asar itu apa? Riwayat yang tetap, yang kuat. riwayat-riwayat yang tetap wata'liku bidzalika Wa yata'allaqu. wayata'allaku dan terkait bidzalika dengan itu masailah permasalahan Masailu. masailu nata Isnata asyrata masyuratan. masyhuratan 12 masalah atau urusan yang terkenal tajri majrul ummahat perjalanan seorang ibu Bukan. Yang berjalan di atas kaidah-kaidah inti. Ummahat di sini inti. Kaidah-kaidah inti. tajri yang berjalan majrul ummahat di jalan kaidah-kaidah inti wahia dan ia rojaatun Kembali ila ma'rifati syurut pengetahuan ila ma'rifati syurut, mengetahui syarat wal arkan wal arkan dan rukun-rukun wa sifatil af'al dan sifat-sifat pekerjaan wa ada dia dan hitungan-hitungannya jumlahnya. jumlah-jumlahnya wa Ta'yiniha, dan penjelasan-penjelasan penentuannya. penentuannya wa tahdidu mahali anwa'i ahkami jami'i dzalik hukum keadaan macam-macam hukum Wa tahdid mahalid dan batasan tempat. batasan tempat macam-macam hukum yang tergabung di dalam Seluruhnya, jami dzalik seluruhnya. Ya, jadi bab yang kedua ini membahas tentang ma'rifati fi'lil wudu. Ya, pekerjaan wudu di dalam wudu. Ya, di mana asal dari pekerjaan wudu itu ya yang datang atau yang terdapat di dalam dalil yang mensifatinya, menjelaskan sifat wudu. Ya, sifat wudu artinya pekerjaan wudu. Itu baik di Al-Qur'an ya ataupun juga yang dicontohkan langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat-riwayat yang sudah ditetapkan. Nah, itu kata beliau berkaitan dengan pekerjaan wudu ini ya, di dalam pembahasan kitab ini ada sekitar 12 permasalahan dan 12 permasalahan itu adalah merupakan permasalahan inti. Ya, permasalahan inti ya yang dibangun di atas kaidah-kaidah. Ya, kaidah-kaidah inti di dalam memahami dalil-dalil itu ya yang nantinya berkaitan dengan apa? Dengan syarat-syarat, dengan syarat-syarat wudu, rukun-rukun wudu, ya, bagaimana sifat wudu, sifat pekerjaannya bagaimana,
jumlah-jumlahnya, ada yang 3, 2 dan sebagainya, jumlah-jumlah perbuatan wudu. Ya, termasuk penentuannya, termasuk pembatasan tempatnya, ya, pembatasan tempat, misalnya tangan itu sampai mana, gitu kan, batasan-batasan tempatnya, kaki sampai mana, gitu ya. Nah, itu hukum-hukum yang akan dibahas di dalam pembahasan ini. Kemudian masuk ke al-mas'alatul ula minasyurut. Ya, permasalahan yang pertama merupakan syarat dari wudu. Ikhtalafa ulama ul amsari halin niyatu syartun fi sihatil wudu amla. Para ulama berbeda pendapat. Ya, Amsor di zaman, berbagai zaman. Amsor zaman dari bukan zaman, tempat. Misr itu tempat, ya, negara. Misr itu diartikan tempat. Udhulu Misron, masuklah ke sebuah daerah. Misr itu daerah. Jadi kalau Amsor daerah zamannya. Ulama-ulama di setiap tempat, apakah niat itu syarat sahnya wudu amla atau tidak? Ya, ba'da ittifaqihim, setelah mereka sepakat ala istiratin niyah, kepada mensyaratkan niat fil ibadat, di dalam ibadah, liqauli ta'ala wa ma umiru liya'budullah mukhlishina lahuddin. Karena firman Allah, ya, wa ma umiru illa liya'budullah, tidaklah mereka diperintahkan untuk beribadah kepada Allah, ya, tidak ada yang diperintahkan kepada mereka kecuali ibadah dengan ikhlas. Berarti syarat ibadah itu harus apa? Harus ikhlas, niat. Berarti sudah syarat, ada syarat niat, ya kan? Wa liqauli sallallahu innamal a'malu binniyat. Mereka awalnya sepakat dulu, semua ulama sepakat bahwa ibadah, maksudnya di sini adalah ibadah mahdoh. Ya, ibadah mahdoh itu syaratnya adalah niat. Setelah mereka sepakat seperti itu, lalu kemudian mereka berbeda pendapat, apakah syarat sahnya wudu itu harus ada niat atau tidak? Ya. Menurut kalian niat itu merupakan syarat sahnya wudu atau tidak? Atau pengertian niat dulu, yang disebut niat itu apa? Niat. Oh, niat itu niat itu menentukan. Ya, atau kalau bingung mengartikannya, tempatnya di mana niat itu? Niat mahalu fil qalbi, niat itu di hati. Jadi dia niat itu adalah apa? Menginginkan sesuatu, ya, gitu. Niat itu di dalam hati. Jadi kalau hanya diucapkan, ya itu belum dan niat itu tepatnya di hati, walaupun tidak diucapkan itu. Walaupun tidak diucapkan, kamu di dalam hati sudah ada keinginan untuk melakukan sesuatu, itu sudah niat. Ya, tidak diucapkan saya berniat ingin ini kan gitu. Ya. Gitu. Makanya ada niat, ada talafut bin niat, beda. Kalau niat, ya niat dalam hati. Kalau talafut bin niat, niat itu dilafadzkan, diucapkan. Ya. Seperti itu. Nah, kemudian sekarang apakah niat itu syarat sahnya wudu atau tidak? Fadhahaba fariqun minhum ila annaha syartun. Sebagian satu golongan berpendapat, dhahaba di sini berpendapat. Makanya madhab itu tempat berpendapat. Jadi kata dhahaba di sini berpendapat. Ila annaha, bahwa sesungguhnya niat itu syarat. Wa huwa madhhabu Syafi'i, dia adalah madhab Syafi'i, wa Malik wa Ahmad, madhab Malik, madhab Ahmad, wa Abu Saur, madhab Abu Saur,
Ya, Abu Saur juga termasuk dari sahabatnya Abu Hanifah ya, Abu Saur. Wa Daud dan Daud. Daud ini yang mazhab Zahiri, Daud Az-Zahiri. Wa dhahaba fariqun akhar, dan berpendapat golongan yang lain ila annaha laysat bisyartin, bahwa niat itu bukan syarat sahnya wudu. Wa huwa mazhab Abi Hanifah. Ya, dia adalah mazhab Abu Hanifah. Wa Sauri maksudnya Sufyan As-Sauri. Sufyan As-Sauri. Sauri maksudnya Sufyan As-Sauri. Nah, biasa beliau itu nanti dijelas setiap pembahasan ya, Ibnu Rusyad dalam kitab ini selalu menjelaskan para ulama, pendapat para ulama. Ini terbagi, ada pendapat ini siapa aja, pendapat ini. Nah, setelah disebutkan perbedaan pendapat mereka, lalu setelahnya selalu disebutkan sebabnya kenapa berbeda pendapat. Wa sababu ikhtilafihim, sebab perbedaan pendapat mereka, taraddudul wudu'i, ya, ragu-ragunya dalam memahami wudu, ragu-ragu atau belum jelas ya, memahami wudu, baina an yakuna ibadatan mahdoh, ya, antara wudu itu menjadi ibadah mahdoh. Nah, di sini ada istilah ibadah mahdoh, ibadah goir mahdoh. Apa ibadah mahdoh itu? Yang ditentukan syaratnya Allah. Yang Yang secara langsung dengan Allah. Ya. Kalau goir mahdoh, Jadi tidak namanya manusia. nanti dalam pemahaman terhadap mahdoh goir mahdoh, kalau yang terhadap mahdoh itu goir makulil makna, jadi tidak dipahami secara akal. Kita diperintahkan sholat subuh 2 rakaat, apa secara logikanya, dasar akalnya tidak ada, tidak bisa dipahami. Karena itu perintah Allah, ya laksanakan. Ya, itu sebagai ibadah mahdoh. Ya, tidak dilandasi dengan goir makul makna, maknanya tidak bisa dipahami. Ya, gitu. Kenapa kemudian Allah menyuruh subuh 2 rakaat padahal subuh masih segar? Kenapa tidak 4, ya, lebih banyak gitu kan? Masih baru tenaganya masih kuat. Nah, kalau goir mahdoh itu makul makna. Maknanya bisa masuk akal. Ya, misalnya membersihkan najis. Kita membersihkan ya karena untuk menghilangkan najis. Gitu kan, tidak ada najis ya kita tidak membersihkan. Gitu. Itu makul makna. Nah, wudu ini masih masih belum jelas apakah dia itu mahdoh atau goir mahdoh gitu. Kalau najis kan goir mahdoh jelas. Kalau wudu, nah wudu itu mahdoh atau bukan? Ini yang saya maksudkan goir makulatil makna. Ya, maknanya tidak dipahami secara akal yang disebut mahdoh. Wa innama yuqsad biha al-qurbatu. Ya, dimaksudkan dengannya dia adalah kurbah, ya, mendekatkan diri kepada Allah faqat saja, kas salat, seperti salat. Wa ghairuha, dan yang lainnya. Wa baina an yakuna ibadatan ma'qulatal makna. Ya, dan antara dia itu dipahami sebagai ibadah yang dipahami maknanya secara akal, kagoslin najasa, seperti mencuci najis. Ya. Fa innahum la yakhtalifun, mereka tidak berbeda pendapat annal ibadatal mahdoh, bahwa ibadah mahdoh mubtakiratun ila niyat, butuh niat, butuh kepada niat. Wal ibadah mafhumatul makna, dan ibadah yang dipahami maknanya ghair mubtarikatin ila niyah, tidak membutuhkan niat. Wal wudu fihi shibhun minal ibadatain, dan wudu itu persis di antara kedua ibadah tersebut.
Walidzalika, oleh karena itu waqa'al hilafihi, terjadi perbedaan padanya. Wadzalika annahu, dan hal itu dikarenakan yajma'u ibadatan wa nazafah, menggabungkan antara ibadah dan kebersihan. Wal fiqhu an yandura, dan fikih itu ya adalah melihat bi ayyihima huwa aqwa shibhan, lebih kuat kepada mana dari dua hal tersebut. Wudu itu lebih dekat kepada ibadah mahdo ataukah ibadah ghair mahdo? Fayul haqu bihi, maka dia diikutkan dengan yang lebih kuat itu. Jadi Ibnu Rusyad tidak mengarahkan kepada satu pendapat, tapi kita disuruh berpikir. Ya, fikih itu kita akan melihat wudu itu lebih kuat kemana. Jadi di sini dijelaskan perbedaan pendapat para ulama itu dikarenakan ya mereka sepakat bahwa setiap ibadah mahdoh membutuhkan niat. Sedangkan ibadah ghair mahdoh yang bisa dipahami oleh akal tidak memerlukan niat. Karena memang sudah menjadi secara akal sudah bisa dipahami, gitu kan? Sudah merupakan ketika ada najis, karena ada najis ya dibersihkan, gitu kan? Kepada ibadah-ibadah yang bisa, seperti misalnya kita punya utang, ya bayar, kan? Dipahami secara akal. Ya kan, walaupun kita tidak memiliki niat ya di dalam ibadah yang dipahami secara akal, gitu ya. Nah, kalau yang ghair ma'qul makna, jadi dia mahdoh, hanya ibadah, hanya qurbah pakot ya kepada Allah, itu harus niat. Pada saat kita sholat kan ibadah mahdoh, kita harus niat ya, ada niatul ikhlas, ada niatul ta'yin gitu. Niat ikhlas kita karena Allah sholatnya. Kemudian ta'yin, sholatnya sholat apa? Apakah sholat subuh, sholat sunat? Ya, walaupun sama-sama 2 rakaat kan. 2 rakaat itu bisa untuk sholat subuh, bisa untuk sholat qobliyah subuh, misalnya, bisa untuk tahiyatul masjid. Ya, nah maka itu butuh kepada niat. Ya, gitu. Nah, sekarang coba menurut kalian apa? Menurut kalian wudu itu lebih dekat kemana? Lebih kepada mahdo atau ghair mahdo? Karena di dalam wudu itu ada mengandung 2. Mengandung pertama mahdo, mengandung juga ghair mahdo, juga di situ ada membersihkan tangan, membersihkan. Nah, coba kalian bagaimana menurut kalian? Apakah dia termasuk mahdo atau ghair mahdo? Kalau mahdo berarti niat harus menjadi syarat. Kalau ghair mahdo tidak menjadi syarat sahnya. Ghair mahdoh. Kenapa? Alasan, harus ada alasan. Wudu mah itu mah sekedar syarat untuk sholat niat, nama sholat harus punya wudu dulu. Jadi kan wudu lah. Secara logika. Boleh yang mana? Tapi pekerjaan dalam wudu itu sendiri apakah maqulatul mana atau tidak? Tidak. Nah. Soalnya contoh kita wudu kan kita punya hadas kan, dan hadas itu kan bukan yang basnya itu bukan tempat keluarnya hadas tersebut gitu. Iya. Aku mana itu dia? Soalnya yang keluar hadasnya itu tidak berbukur. Nah, fikih ini melihat dia kepada mana yang lebih kuat. Tergantung wudunya, kalau mau sholat nanti baru mahdo. Kalau misalkan ya wudu kan intinya untuk sholat. Yang wajibnya untuk sholat. Tapi boleh juga untuk selain sholat. mahdo. Hah? Wudu mahdo. Mau tidur wudu. Nah, makanya coba misalnya kayak baca di Subul Salam bagaimana? Ya kan, baca di Nilal Autor. Nah, yang saya baca itu banyak para ulama yang menyimpulkan ya bahwa wudu itu lebih kuat kepada mahdo. Ya. Dia berbeda dengan
membersihkan dari najis. Ya, karena kalau wudu itu dia menghilangkan hadas. Hadas sendiri kan tidak terlihat. Ya kan? Hadas sendiri tidak terlihat. Kemudian juga yang namanya mahdoh itu harus apa? Harus tata caranya tidak boleh menurut pikiran kita, ya, tapi harus mengikuti Nabi SAW. Ya, ada bilangannya, ada batasannya, gitu kan? Ya, kemudian ketika berhadas misalnya di dubur kita atau mengeluarkan yang membatalkan wudu, gitu kan? Gitu. Tapi dicucinya tetap aja anggota wudu. Ya, bukan di mana hadas itu keluar, ya, bukan membersihkan di mana hadas itu keluar. Ya, tapi melakukan wudu sesuai dengan anggota-anggota wudu tersebut. Ya, itu baru satu permasalahan, ya. Jadi nanti banyak lagi permasalahan yang berikutnya, ya. Kalau bisa kalian coba ini dulu baca, gitu ya, supaya nanti kalian ketika mendiskusikan ini kalian sudah ada ilmunya sebelumnya, sudah ada alasan. Jadi tidak spontan, ya, spontanitas. Tapi coba persiapkan dengan membaca buku-buku yang lain. Ini referensi yang lain. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.